Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dengan NIM 1102621016 dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Khusus. Di video kali ini, saya akan membahas tentang strategi pembelajaran dan sistem penyelenggara pendidikan bagi anak berbakat. Pengertian anak berbakat. Menurut David Smith 2006, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan prestasi tinggi dalam berbagai bidang, baik kreativitas, intelektual, artistik, kapasitas kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu, dan memerlukan pelayanan khusus untuk mengembangkan potensinya. Sementara pengertian dari keterbakatan, menurut Widodo Judarwanto 2007, keterbakatan adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan di antaranya meliputi kemampuan intelektual musik, matematika, fisika, kimia, elektronika, informasi teknologi, bahasa, olahraga, dan berbagai tingkat kecerdasan di berbagai bidang lainnya yang kemampuannya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Strategi pembelajaran bagi anak berbakat. Yang pertama, strategi pembelajaran anak berbakat harus berfokus pada belajar bagaimana belajar, learning how to learn. Yang kedua, strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual dan sosial siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus menekankan pada perkembangan kemampuan intelektual tingkat tinggi, kemampuan berpikir analisa, sintesa, dan evaluasi. Keempat, strategi pembelajaran harus memiliki kepekaan terhadap kemajuan belajar dari tingkat konseptual yang rendah kepada tingkat konseptual tinggi. Model pembelajaran. Yang pertama, ada model akselerasi atau percepatan. Akselerasi tidak hanya diartikan dengan cara untuk mempercepat penyelesaian studi agar lulus lebih awal, tetapi lebih menekankan kepada kebutuhan belajar siswa berbakat agar meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas belajar mereka. Percepatan yang terjadi dalam belajar tanpa intervensi pendidikan dan mengurangi kebosanan atau kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, model pengayaan. Melayani siswa yang memiliki kemampuan unggul dapat dilakukan dengan program pengayaan, yaitu memberikan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan bidang studi yang diterimanya. Model pengayaan ini dapat memenuhi harapan atau kebutuhan siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektualnya, dengan tidak memisahkan mereka dari teman-teman sekelasnya. Yang ketiga, model pengelompokan berdasarkan kemampuan. Siswa yang diidentifikasi berbakat dari semua tingkat kelas yang sama di suatu sekolah dikelompokkan ke dalam satu kelas. Kelompok tersebut terdapat 5 atau 8 anak. Jika lebih dari 8 anak, sebaiknya mereka dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh guru yang memiliki kemampuan atau keterampilan khusus untuk mengajar atau membimbing para siswa yang berkemampuan luar biasa. Jenis pendidikan alternatif bagi anak berbakat diantaranya: A. Akselerasi, B. Loncat kelas, C. Pengelompokan khusus, D. Kurikulum competing, E. Kurikulum berdiferensi, F. Pengayaan, G. Post-secondary enrollment option, H. Pull-out program, E. Resource room or area, J. Self-contained classroom. Sistem penyelenggara pendidikan. A. Sistem pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal pada lembaga pendidikan khusus untuk anak luar biasa atau ABK. Dalam pelaksanaannya terbagi atas 2 jenis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, yaitu 1. Sekolah khusus harian, special day school, yaitu sekolah khusus yang menerima anak berbakat sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. 2. Sekolah khusus berasrama, residential school, yaitu sekolah yang menampung anak-anak terpisah selama 24 jam dari lingkungan normal. B. Sistem pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi merupakan salah satu bentuk penyelenggara pendidikan bagi ABK di mana mereka belajar bersama-sama dengan anak normal dalam suatu kelas dengan guru, kurikulum, dan pengolahan yang sama dengan anak-anak pada umumnya di sekolah biasa. Pendidikan integrasi atau terpadu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama dengan anak pada umumnya.
Oke, sistem pendidikan inklusif. Yuwono dan Utama 2016 mengatakan pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang ditunjukkan untuk semua atau education for all dan mengakomodir perbedaan peserta didik yang ada di sekolah. Pendidikan inklusif tidak membeda-bedakan semua peserta didik serta tidak ada diskriminasi. Pendidikan inklusif terbuka dalam menerima semua peserta didik dalam menerima haknya pada bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian di video, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.